Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Di video kali ini akan membahas tentang implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Jihad, pembelajaran merupakan suatu proses yang terjadi dari dua aspek, yaitu belajar bertujuan kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa dan mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pembelajaran. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru dengan siswa serta antara siswa dan siswa lainnya di saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, menurut Usman, pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utamanya. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi eduktif untuk mencapai tujuan tertentu. Lerner yang mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang terintegrasi, mencakup bahasa ujaran, membaca, dan juga menulis. Belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan pokok dari proses pendidikan di sekolah. Belajar merupakan alat utama dalam mencapai tujuan pembelajaran sebagai unsur proses pendidikan di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang harus dipahami oleh guru yang dinyatakan dalam Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Berkomunikasi secara efektif dan efisien berarti menyampaikan informasi yang jelas, ringkas, dan tepat sasaran dengan memperlihatkan etika dan norma yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia merupakan simbol identitas nasional yang mempersatukan dengan berbagai keberagaman. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang ketiga, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluaskan wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ada beberapa karakteristik dan kebutuhan anak sekolah dasar terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, anak yang senang bermain. Karakteristik ini menuntun guru untuk melakukan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan di dalamnya. Lebih-lebih bagi siswa kelas rendah, guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu guru mengajak siswa untuk bermain di luar kelas, lalu siswa disuruh mengamati apa saja yang terjadi dan apa saja yang ada di lingkungan tersebut. Lalu guru menyuruh siswa untuk menceritakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kemampuan bahasa lisan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, anak yang senang untuk bergerak. Orang dewasa dapat duduk selama berjam-jam, sedangkan anak-anak hanya dapat duduk paling tenang itu sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendak merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berpindah atau bergerak. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu apabila guru mengetahui siswa sudah merasa bosan dan jenuh, maka guru hendaknya menyuruh siswa untuk melakukan olahraga refleksi yang dimana hal ini bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan pada siswa. Yang ketiga,
anak yang senang bekerja dalam kelompok. Karakteristik ini membawa implementasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja dan belajar dalam kelompoknya. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu guru meminta siswa untuk membuat kelompok dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok, di mana dalam hal ini akan mendorong siswa untuk belajar berkomunikasi dengan baik bersama teman-teman kelompoknya. Yang keempat, anak yang merasa ingin melakukan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak sekolah dasar memiliki tahap operasi konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama berdasarkan pengalamannya. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu guru menyuruh siswa untuk melihat keadaan di sekitar lingkungan sekolahnya. Beberapa contoh implementasi integrasi pembelajaran bahasa dengan materi pembelajaran yang lain di sekolah dasar. Pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan pembelajaran matematika. Yang pertama, gunakan cerita matematika dan masalah untuk melatih kemampuan membaca dan menulis siswa. Yang kedua, ajarkan siswa untuk menggunakan kosakata matematika dengan benar dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, gunakan kegiatan yang menggabungkan kedua mata pembelajaran seperti membuat grafik dan diagram. Contoh lainnya pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran IPS. Yang pertama, peserta didik bisa membaca teks sejarah dan berita untuk mempelajari tentang budaya dan peristiwa terkini. Lalu, lakukan simulasi dan debat untuk melatih kemampuan berbicara dan berargumen siswa. Berikutnya, tulislah cerita sejarah dan biografi dalam bahasa Indonesia yang kreatif dan juga efektif. Hai sobat semua, baiklah kita masuk ke materi selanjutnya nih, yaitu tentang integrasi pendidikan karakter abad 21 dalam pembelajaran bahasa dengan merujuk pada kurikulum dan buku ajar di sekolah dasar ya. Nah, jadi teman-teman, integrasi pendidikan karakter abad 21 dalam pembelajaran bahasa dengan merujuk pada kurikulum dan buku ajar sekolah dasar. Jadi, pendidikan karakter abad 21 ini menjadi fokus penting dalam pembelajaran di era modern sekarang ini, teman-teman. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar dapat dilakukan dengan memanfaatkan kurikulum dan buku ajar yang sudah tersedia. Jadi, pendidikan karakter abad 21 ini juga merupakan upaya untuk mengembangkan karakter siswa yang sesuai dengan tuntutan zaman. Karakter yang ingin dibentuk meliputi yang kita sebut seperti 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration, di mana serta nilai-nilai karakter lainnya seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, tanggung jawab, saling menghargai, dan tentunya cinta tanah air ya teman-teman. Selanjutnya, kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah dasar saat ini menekankan pada pengembangan karakter siswanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan karakter abad 21 ya. Buku ajar yang digunakan di sekolah dasar juga telah disesuaikan dengan kurikulum merdeka dan memuat materi yang dapat menunjang pengembangan karakter siswa. Baiklah, selanjutnya teman-teman, kami ada beberapa strategi untuk mengintegrasikan pendidikan karakter abad 21 dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar dengan merujuk pada kurikulum dan buku ajar. Yang pertama itu menentukan nilai-nilai karakter utama, yang dimana menentukan nilai-nilai karakter utama yang ingin ditanamkan kepada siswa nih. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada kurikulum dan buku ajar sekolah dasar.
Seperti misalnya contohnya yang kita ketahui yaitu profil pelajar Pancasila. Dan ada beberapa contoh nilai-nilai karakter yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar, yaitu yang pertama tuh religius, menumbuhkan rasa cinta dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya ada jujur, bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Yang selanjutnya ada toleransi, menghargai perbedaan dan keragaman. Yang selanjutnya ada disiplin, yang dimana patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Dan ada juga kerja keras ya teman-teman, yang dimana pantang menyerah dan berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan di sini juga ada kreatif, yang dimana memiliki ide-ide baru dan inovatif. Dan di sini juga ada mandiri, yang dimana mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sendiri. Dan selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu menyadari dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Dan di sini juga ada gotong royong, yaitu yang kita ketahui bekerja sama dengan baik dalam mencapai tujuan bersama. Dan terakhir di sini ada juga cinta tanah air, yang dimana memiliki rasa cinta dan bangga terhadap tanah air kita sendiri. Yang kedua, memiliki materi pembelajaran yang relevan, yang dimana materi pembelajaran bahasa di SD dapat dipilih dan disesuaikan dengan nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan. Contohnya seperti cerita rakyat, banyak cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai karakter seperti kejujuran, keberanian, dan kesetiaan. Misalnya dongeng tuh dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti kebaikan, hati, kesabaran, dan kasih sayang. Nah, misalnya puisi itu dapat digunakan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme, dan penghargaan terhadap budaya bangsa. Misalnya dalam berita dapat digunakan untuk membahas nih isu-isu terkini seperti kritis, toleransi, dan empati. Yang ketiga, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif dapat membantu siswa lebih mudah memahami dan mengamalkan nilai-nilai karakter nih teman-teman. Contohnya pembelajaran berbasis proyek, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter. Dan misalnya diskusi itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar pikiran nih dan mengeluarkan pendapat tentang nilai-nilai karakter itu sendiri. Misalnya bermain peran, dalam bermain peran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan nilai-nilai karakter dalam situasi yang berbeda. Pembelajaran kontekstual menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata atau nilai-nilai karakter yang lebih relevan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif dapat mendukung penanaman nilai-nilai karakter. Contohnya yaitu membuat kelas yang nyaman dan aman, menciptakan suasana kelas yang positif dan saling menghargai tentunya. Menjadi contoh yang baik dan guru menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan kepada peserta didiknya. Memberikan penghargaan, misalnya tuh penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai karakter. Nah, yang kelima nih, menjalin kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua sangat penting untuk mendukung penanaman nilai-nilai karakter pada siswa. Contohnya, misalnya memberikan informasi kepada orang tua. Memberikan informasi kepada orang tua tentang nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolahnya.
mendorong orang tua untuk menanamkan nilai-nilai karakter di rumah. Misalnya tuh memberikan tips dan saran kepada orang tua tentang cara menanam nilai-nilai karakter di rumah. Dengan mengintegrasikan pendidikan karakter abad 21 ini dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar, diharapkan siswa dapat menjadi generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter yang kuat.